Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan sebuah eh, program yang sangat bagus ya dan akan bisa bermanfaat untuk banyak orang tentunya program ini. Yaitu bagaimana kita bisa bekerja dan juga kuliah ya di dalam program ini sehingga kita bisa mendapatkan dua ya yaitu pendidikannya dapat S1 dan juga bisa punya pengalaman kerja di Jepang. Nah, ini persembahan dari Izumi Indonesia dan juga bekerjasama dengan Universitas Nasional Pasir. Rekan-rekan sekalian, program ini dilatar belakangi oleh tingginya angkatan kerja setiap tahunnya. Ya, jadi di sini ada data tahun 2022 bahwa angkatan kerja itu mencapai 143 juta, bayangkan rekan-rekan, besar sekali ya. Dan ternyata penyerapan tenaga kerja itu tidak bisa 100% ya. Jadi masih ada sekitar 8,42 juta orang ya pengangguran terbuka. Ini menurut datanya. Sehingga inilah yang insya Allah akan disolusikan dengan adanya program ini. Nah, sebuah solusi yang digagas oleh pemerintah kita itu adalah salah satunya bekerja sama dengan Jepang. Ya, jadi artinya bagaimana tadi yang tidak terserap tadi itu bisa eh, bekerja di Jepang seperti itu ya kerjasama. Dan ini merupakan program yang saling untung menguntungkan. Kenapa? Kalau Indonesia mungkin kelebihan kelebihan tenaga kerja dan juga banyak yang tidak terserap. Nah, sedangkan kalau di Jepang kebalikannya malah di Jepang ini populasinya sedang mengalami penyusutan sehingga malah butuh banyak pekerja dari luar yang masuk ke Jepang karena mungkin di Jepang itu orang-orangnya itu banyak yang mungkin tidak ingin menikah ya, tidak ingin punya keturunan ya, karena menikah itu mungkin mereka mungkin ya seperti dianggap sebagai beban atau seperti itu. Sehingga lama-kelamaan populasinya susut, banyaknya orang tua ya. Maka di sini di artikel ini disebutkan tahun 2040 itu total butuh 6,74 juta ya tenaga kerja asing dan kalau di rata-rata sampai dengan kurang lebih tahun ini itu kurang lebih per tahun butuh sekitar 400-an ribu ya. Ini sebenarnya angka yang sangat besar dan ini bisa mensolusikan masalah Indonesia tadi ya yang kelebihan tenaga kerja. Jadi hubungan saling untung menguntungkan ya dengan Jepang. Nah, benefit bekerjasama dengan Jepang itu adalah adopsi teknologi ya, karena di Jepang itu merupakan merupakan negara yang maju ya dan teknologinya canggih dan maju ya. Jadi produk-produk Jepang itu teknologinya menyebar hampir di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Dan juga benefit yang berikutnya adalah budayanya yang sangat luar biasa ya. Di sana itu terkenal dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi dan tepat waktu, kemudian bekerja penuh detail ya, kemudian dedikasi yang tinggi ya sangat terkenal ya di Jepang itu. Kemudian senioritas yang positif dan juga kebiasaan kerja keras ya, banyak lembur dan sebagainya. Dan tentunya di sana dihargai dengan tinggi ya. Jadi artinya di sana eh, bekerja itu penghargaan secara ekonominya tinggi, gajinya tinggi, lembur dibayar tinggi. Nah, sehingga inilah keunggulan-keunggulan ketika kita bekerja di Jepang. Selain bisa adopsi teknologi, adopsi budayanya, dan juga secara penghargaan terhadap gaji juga bagus. Nah, disitulah di sini Izumi Indonesia berdiri kurang lebih tahun 2018 ya. Itu adalah sebuah LPK yang sekarang berubah menjadi PT ya. Kita karena di Jepang itu tadi bagus dan juga mensolusikan masalah di Indonesia, Izumi ini bergerak ya. Kita bergerak bagaimana supaya generasi muda Indonesia ini bisa berangkat kerja di Jepang ya dengan dilatih bahasa Jepangnya. Nah, Izumi ini punya tantangan ya. Artinya tantangannya adalah eh, biaya yang tinggi untuk keberangkatan ke Jepangnya yang harus ditanggung oleh peserta. Tapi walaupun tantangan itu ada, Izumi tetap bekerja, tetap bergerak,
Dan alhamdulillah sudah sekitar 32 siswa sejak berdiri tahun sekitar 2018. Nah, cuman karena pandemi tahun 2020 itu di stop ya karena pandemi. Ya, tapi walaupun hanya dalam waktu 1 tahun lebih itu ya, itu apa namanya keberangkatan sudah ada 32 siswa. Dan ini biayanya betul-betul ditanggung oleh peserta sendiri yang nilainya lumayan besar ya, bisa sampai sekitar 30 sampai 40 jutaan gitu ya. Belum dengan pelatihan bahasa Jepangnya. Jadi biayanya sangat tinggi untuk bisa magang kerja ke Jepang ya. Ini foto-foto kegiatan waktu Izumi eh, apa namanya melatih ya peserta-peserta untuk bisa berangkat ke Jepang. Dan mereka berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri, ya, dengan biaya sendiri dan alhamdulillah sekitar 32 peserta bisa berangkat. Kalau dihitung angkatannya itu sekitar 20-an angkatan, ya, sekitar 20-an angkatan itu bisa berangkat ke Jepang. Nah, kemudian sekarang setelah pandemi, Izumi ini berpikir bagaimana caranya bisa lebih banyak lagi pesertanya. Karena eh, Jepang butuhnya banyak dan Indonesia juga terlalu angkatan kerjanya atau jumlah yang butuh pekerjaan juga banyak. Nah, ini kan sebenarnya harus ada ya yang menjembatani antara kebutuhan Jepang yang besar eh, dijembatani nih bagaimana supaya dari Indonesia bisa banyak yang berangkat ke Jepang. Nah, salah satu tantangannya adalah masalah biaya tadi, gitu ya. Banyak yang agak merasa tidak mampu ya untuk mengeluarkan biaya yang mungkin sekitar 30 sampai 40-an juta tersebut. Akhirnya Izumi mencari solusi ya, mencari partner, mencari mitra, apakah ada lembaga pendidikan ya yang bisa mensolusikan masalah ini. Ya, akhirnya Izumi bertemulah dengan Universitas Nasional Pasim. Ya, Universitas Nasional Pasim ini ada di Bandung dan sudah cukup lama berdiri sebagai universitas dan sudah terakreditasi di Bank PT juga. Nah, yang menarik dari Universitas Nasional Pasim ini, kenapa sangat pas ketika bekerja sama dengan Izumi, Universitas Nasional Pasim ini punya program yang namanya PUB, ya, singkatan dari Pemberdayaan Umat Berkelanjutan. Jadi PUB ini sudah berjalan sampai 22 angkatan, ya, berarti sudah kurang lebih 20 tahun ya berjalan program PUB ini. Dan program PUB ini fasilitasnya luar biasa ya. Jadi kuliah itu gratis. Biaya kuliah sampai lulus itu gratis. Asramanya juga gratis. Bahkan disediakan toiletrisnya, artinya ya sabunnya, gosok giginya, pasta giginya, semuanya kebutuhan toiletrisnya dipenuhi. Asramanya juga gratis ya. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Nah, bagaimana Pasim ini membiayai mahasiswanya? Nah, yang ikut program PUB ini ya setelah mereka lulus dan mendapat kerja, mereka melakukan infak ya, mereka berkomitmen untuk berinfak untuk membiayai adik kelasnya. Ya, adik kelasnya yang ikut PUB juga. Nah, ini terus-menerus bergulir ya, makanya disebut pemberdayaan umat berkelanjutan. Jadi yang masuk gratis dibiayai oleh alumninya yang sudah lulus, yang sudah dapat kerja, mereka punya gaji, mereka punya penghasilan, mereka sudah berkomitmen nih untuk menginfakkan sebagian dari penghasilannya untuk membiayai adik kelasnya. Sehingga ini bergulir terus sampai kurang lebih 20-an tahun berjalan. Nah, inilah yang membuat Izumi merasa cocok kerjasama dengan Pasim karena memang kita menginginkan sebuah kolaborasi yang saling mengisi, ya, yang saling melengkapi. Dan program ini eh, ya kalau bisa dibilang berhasil ya kalau kalau misalkan infak-infak dari alumninya tidak berjalan, tidak mungkin nih program ini berjalan sampai 20 tahun. Artinya program ini sudah memiliki alumni yang rutin membiayai atau menginfaki adik kelasnya sampai 22 angkatan. Ini sekarang pembukaan kelas ya angkatan ke-22. Artinya ya berhasil, ada berarti alumni yang sudah menginfakkan dan mendapatkan penghasilan dari program
PUB ini sehingga bisa berinfak untuk adik-adik kelasnya sampai angkatan ke 22 ini. Nah, salah satu adik alumni PUB ini ada yang luar biasa, menjadi wisudawan ya, terbaik gelar doktor di ITB, bayangkan. Ya, ini wisudawan terbaik di ITB loh ya. ITB termasuk universitas yang terbaik ya di Indonesia, dan wisudawan terbaiknya itu dari alumni PUB angkatan 2010 dari Pasim ya, yaitu Dr. Erna ya. Kita lihat videonya berikut. 4 calon wisudawan, 23 diantaranya berpredikat cum laude, 49 laki-laki, 51% perempuan. Wisudawan terbaik dengan 3 publikasi di jurnal Q3, 1 publikasi di jurnal Q1 dengan H-index Scopus 4, Erna Hikmawati Stay. Silakan berdiri. Mana? Stay. Dengan promotor Dr. Kridanto Surendro. Silakan duduk. Wisudawan termuda Putu Feriswat. Ya, itu salah satu alumni PUB dari Universitas Nasional Pasim, luar biasa ya. Jadi selain programnya terbukti bergulir sudah 20 tahun, yang artinya adalah infak-infak dari alumni-alumninya berjalan ya, membiayai angkatan-angkatan selanjutnya. Berarti lulusannya punya penghasilan dong ya, punya gaji ya, punya penghasilan, bisa membiayai adik kelasnya sampai 22 angkatan ya, lagi pembukaan pendaftaran. Nah, juga salah satu alumninya ada yang menjadi wisudawan terbaik tahun 2023 sebagai doktor ya. Dan Dr. Erna ini alumni dari PUB Pasim angkatan 2010. Luar biasa sekali ya. Dan ini salah satu keberhasilan dari program PUB-nya Pasim. Nah, dari situlah ya Izumi dan Pasim ini menjadi sangat tepat ketika berkolaborasi ya. Jadi Izumi dan Pasim akhirnya berkolaborasi membentuk sebuah program unggulan, yaitu kuliah sambil magang kerja di Jepang. Dengan latar belakang dan keunggulannya masing-masing ya. Izumi sudah berhasil memberangkatkan ke Jepang, tetapi ibaratnya untuk bisa lebih besar butuh support dana, pembiayaan, sehingga semakin banyak yang bisa berangkat ke Jepang. Nah, Pasimnya sudah berpengalaman ya menggulirkan PUB selama kurang lebih 20 tahun dengan konsep yang mirip ya, dengan mirip-mirip yang diharapkan oleh Izumi, sehingga terbentuklah kerjasama Izumi dan Pasim ini. Programnya seperti apa? Programnya sangat luar biasa. Jadi yang cocok untuk mengikuti program ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, minimal lulusan SMA atau sederajat, usia bisa 18 sampai 38 tahun. Atau siswa atau siswi SMA kelas yang sudah kelas 3 ya, yang akan lulus ya dan mencari tempat kuliah ya, usianya 18 sampai 38 tahun juga, atau anak yang ingin kuliah tapi terkendala biaya, jadi 18 sampai 38 tahun juga ya. Ini adalah orang-orang yang rekan-rekan yang sangat tepat untuk mengikuti program ini. Daftar sebagai mahasiswa cukup 9.900.000 ya di program Izumi Pasim ini. Nah, jurusan yang ditawarkan ada 2, yaitu teknik industri dan juga sastra Jepang. Ya, jadi 2 jurusan ini yang ditawarkan dalam program ini, dan program ini sangat cocok dengan program ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya dari pemerintah, di mana ketentuan-ketentuannya mahasiswa bebas memilih SKS di luar program studi, 1 semester kuliah di luar program studi, 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajar di luar perguruan tinggi. Bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi diantaranya magang atau praktek kerja di industri atau tempat kerja lain. Nah, ini sangat cocok ya dengan program ini ya, sehingga kita akan mengarahkan mahasiswa untuk bisa magang ke Jepang, nanti di Jepangnya itu kerja bisa 3 sampai 5 tahun. Kemudian tetap kuliahnya tetap berjalan. Artinya kuliahnya itu ya bisa online, bisa offline ya, dan juga
sambil kuliah tersebut bisa mendapatkan income ya yang lumayan besar ya, kurang lebih belasan juta karena bekerja di Jepang. Nanti setelah selesai ikut program ini bisa lulus S1-nya dapat dan juga bisa dapat sertifikat magang kerja di Jepang. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian Izumi juga memiliki ya perwakilan-perwakilan cabang di beberapa kota yang bisa juga dipakai untuk tempat kelompok belajar ya dari peserta ini ya. Jadi kelompok belajar ada di Bekasi, Sukabumi, Pasuruan dan juga Bali. Nah, ini adalah yang di Bekasi ya, kelompok belajar yang di Bekasi. Kemudian ini alamatnya. Kemudian ada juga yang di Sukabumi. Nah, Sukabumi ini adalah sekolahnya Pasim juga ya. Jadi di Sukabumi Pasim ini memiliki dua sekolah yang sangat megah ya, sangat besar dan di sana apa namanya menjadi salah satu tempat juga kelompok belajar dari program ini. Nah, ini alamatnya. Kemudian ada juga di Bali ya, di Bali kami bekerjasama dengan AMI School yang alamatnya di sini. Jadi di Bali juga bisa ada kelompok belajar ya. Kemudian di Pasuruan ya, di Pasuruan kita juga punya untuk kelompok belajar. Jadi setelah mendaftar 9,9 juta, nanti 6 bulan pertama itu pembelajarannya itu fokus ke bahasa Jepang. Ya, ada materi kuliah yang lain juga ada, tetapi difokuskan untuk bahasa Jepang. Targetnya adalah bagaimana bisa lulus ujian bahasa, ya, lulus ujian bahasa sehingga bisa mendapat level N4. Ya, jadi N4 ini salah satu level yang memang dipersyaratkan untuk ikut program ke Jepang. Kemudian lulus ujian skill ini juga diajarkan dalam pembelajaran awal ini. Kemudian wawancara. Nanti juga diajarkan ya cara-cara bagaimana lulus wawancara dalam program ini. Nah, setelah lulus wawancara barulah harus ada medical check klinik atau medical check up ya karena harus sehat yang berangkat ke Jepang. Nah, program yang ada di Jepang itu ada dua yang kita targetkan adalah Tokutegino, ini adalah Specific Skill Worker SSW, ini yang kita targetkan. Nah, ini kontraknya 5 tahun. Lalu ada pemagangan swasta atau SO. Di Tokutegino ini persyaratannya ini ya sudah ada di sini. Jadi yang kita targetkan pertama adalah Tokutegino ini ya. Kalau misalkan Tokutegino misalkan tidak bisa, baru yang pemagangan SO. Karena persyaratan yang pemagangan SO mungkin lebih ringan secara kualifikasi bahasanya. Tapi tetap kita semua ingin peserta itu yang 5 tahun, yang Tokutegino ini ya. Karena secara gaji juga lebih tinggi dan juga kontraknya lebih lama ya, 5 tahun. Nah, ini bidang-bidangnya untuk saat ini yang dibuka di Indonesia baru ada 7 bidang ini ya, 7 bidang ini yang sekarang sudah dibuka. Tetapi rekan-rekan memang 7 bidang ini yang dibuka. Tetapi ketika rekan-rekan ikut Tokutegino itu pilih dulu bidang yang paling mudah lulusnya, yang paling bisa, yang penting sebagai pintu masuk berangkat ke Jepang. Yang paling banyak kebutuhannya dan paling mudah lulusnya itu yang diikuti aja dari 7 bidang itu. Nanti setelah di Jepang 2 tahun, itu kan kontraknya 5 tahun. Nah, setelah kerja 2 tahun, misalkan nggak kerasan, ya, pengen pindah bidang yang lain, di Jepang itu ada kurang lebih 14 bidang sekarang. Jadi kalau kita bisa ya, kita kerja 2 tahun itu bisa pindah bidang yang lain, pindah ke perusahaan yang lain. Dan di sana ujiannya ada 14 bidang. Kalau di Indonesia kan ujiannya hanya ada 7 bidang. Nah, nanti yang penting sekarang pilih aja dulu yang paling mudah diterima ya. Nanti setelah di Jepang bisa pindah ya, ujian lagi di sana itu lebih besar bidangnya ada 14. Ya, kemudian kalau yang SO ini hanya 3 tahun, gajinya memang lebih kecil, kemudian ini bidang-bidangnya juga ada. Kita tapi tetap target kalau bisa yang SSW ya, Specific Skill Worker yang Tokutegino. Nah, jadi rekan-rekan ini semua adalah bidang-bidangnya dan programnya. Jadi kalau rekan-rekan lulus, kalau rekan-rekan sudah lulus ujian bahasanya bisa N4, kemudian skillnya lulus, wawancara dengan user atau perusahaan yang akan menerimanya juga lulus, medical clinic lulus.
Nah, itu kan biasanya normalnya itu biaya keberangkatan ke Jepang itu biasanya kan ditanggung masing-masing peserta. Nah, tetapi dengan program ini, nah ini akan dibiayai dengan dana talangan dari Yayasan Pasin. Ya, jadi artinya disinilah ya perkawinan antara Izumi dengan Pasin itu fungsinya di sini ya, selain pembelajaran sebagai mahasiswa dan juga keberangkatannya juga ada dana talang dari Yayasan Pasin. Ya, dan juga kalau dulu Izumi belum kerjasama sama Pasin, itu tidak ada sebagai mahasiswa, jadi hanya pelatihan saja gitu kan, pelatihan tidak dapat gelar S1. Tetapi dengan ya kerjasama dengan Pasin, peserta itu ya sebagai mahasiswa berangkatnya gitu ya. Jadi image-nya lebih tinggi dibandingkan berangkat sebagai pekerja. Nah, ini berangkat sebagai mahasiswa yang masih statusnya mahasiswa, masih meneruskan kuliah. Nah, tapi bisa magang kerja ke Jepang. Jadi image-nya, kemudian posturnya juga lebih baik ya dibandingkan Izumi yang sebelum bekerja sama dengan Pasin. Nah, nanti dibiayai. Nah, nanti seperti ini bentuk visanya ya. Jadi rekan-rekan nanti. Nah, rekan-rekan kalau di Jepang itu tertib sekali. Ya, tertib sekali artinya rekan-rekan sebelum berangkat, sebelum ada di bandara imigrasi ya keberangkatan ke Jepang, itu sudah jelas semua ya. Sudah jelas apa namanya bidang kerjanya nanti di sana apa, perusahaannya apa ya, tinggalnya di mana ya, kemudian gajinya berapa. Itu semua udah jelas sebelum berangkat ya, bahkan pembayaran gajinya dan lain sebagainya itu sudah ada semua sebelum berangkat ya, sehingga sangat-sangat aman ya kalau kita mau magang kerja di Jepang itu semua administrasinya itu beres dulu sebelum berangkat. Jadi nggak perlu khawatir, wah nanti saya ke Jepang nanti terlantar gitu ya. Terlantar nggak tidak rekan-rekan ya. Jadi artinya kalau Jepang itu tertib semuanya. Jadi rekan-rekan sebelum berangkat, sebelum ke imigrasi bandara, sebelum terbang itu sudah pegang dokumen-dokumen yang sangat lengkap. Jadi di sananya sudah jelas akan kemana, ya. Nah ini contoh visa yang Tokute Gino. Jadi rekan-rekan nanti berangkat itu sudah clear semua, sudah jelas semua, ya. Nanti tiketnya udah pasti ya, tapi nanti itu bagian dari yang dibiayai oleh yayasan. Nah, nanti rekan-rekan setelah kerja di Jepang, kan nanti dapat gaji yang lumayan tuh ya, sekitar 18-an juta lah ya. Di sana tinggi ya gajinya ya. Dan di sana sambil bekerja ya, nanti sambil kuliah online ya. Jadi ikut program yang MBKM tadi ya. Jadi tadi sambil bekerja nanti sambil kuliah online. Nanti kan dapat gaji. Nah, disitulah rekan-rekan bisa mencicil dana talangan yang diberikan Yayasan Pasin tadi sambil bayar biaya kuliah dari gaji itu juga, gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa membereskan biaya kuliahnya dan juga bisa mengembalikan dana talangan tadi untuk keberangkatan sambil juga masih ada sisa ya, masih ada sisa ya. Kita hitung sisanya seperti apa. Jadi rekan-rekan sekalian, tadi kalau dihitung-hitung kita pembayaran awal kan 9.900.000 ya. Itu tadi untuk biaya kuliah awal tadi dan juga untuk biaya medical check up, biaya tes dan sebagainya kurang lebih 9.900.000 ya. Jadi perinciannya tadi sudah saya jelaskan. Di sini 9.900.000 di awal. Kurang lebih 12 bulan setelah pelatihan, ujian dan sebagainya, barulah berangkat ke Jepang kalau semuanya sudah lulus ya, termasuk wawancaranya. Nah, kemudian nanti setelah berangkat ke Jepang kan dibiayai oleh Yayasan Pasin. Nah, nanti setelah dapat gaji, nah nanti sebelum dapat gaji juga dapat uang saku ya. Dari Yayasan Pasin dapat uang saku sebelum dapat gaji. Nah, setelah dapat gaji, nanti 7 bulan pertama kurang lebih cicilannya 6.400.000 per bulan. Dan bulan ke-8 sampai 35 bulan, jadi bulan 8 sampai 42-an ya, bulan ke-42 itu atau 35 bulan itu 1.850.000 kurang lebih. Ini adalah untuk mengembalikan biaya talangan keberangkatan plus bayar biaya kuliah. Ya, jadi ini sudah termasuk biaya kuliah. Kenapa kok di sini kurang lebih? Karena nanti program-program dan juga kota tempat bekerjanya itu bisa beda-beda ya. Dan itu nanti hitungan fixnya nanti setelah dapat kontrak dari Jepangnya. Baru nanti dihitung
real cicilannya berapa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu gambaran kurang lebih segitulah ya. Nah, ini simulasi keuangannya ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan akan dapat gaji, dapat lembur juga ya, dan nanti dikurangi biaya-biaya dalam 7 bulan pertama itu masih bisa nabung ya 1.920.000. Tapi biaya-biaya makan, apartemen dan lain-lain itu sudah beres ya, masih cicilan karena 7 bulan pertama ini kan cicilannya memang 6.400.000-an ya. Jadi memang tabungan 7 bulan pertama sekitar 19 jutaan. Tapi di bulan ke-8 sampai dengan 35 bulan ke depannya itu tabungannya bisa sampai 6.470 karena kan cicilan dan pembayaran biaya kuliah tadi sudah kecil ya, tinggal 1.850.000-an. Sehingga kalau dalam kurun waktu 42 bulan ya totalnya itu rekan-rekan masih surplus ya. Kalau dihitung surplusnya total dengan setelah cicilan lunas di total itu surplusnya totalnya ada 381 juta ya. Jadi dari teman-teman tertib ya, menyisihkan dari sisa gajinya tadi ditabung sampai 5 tahun itu bisa punya tabungan kurang lebih 381 juta. Terus nanti ada cashback yang bisa diajukan diurus ke perusahaan ke pemerintah Jepang ya, karena dari gaji itu sebenarnya sudah dipotong untuk alokasi ini, yang ini bisa diajukan ya, diajukan untuk di cashbackkan lagi sebelum pulang ke Indonesia, sehingga total bisa kurang lebih 481 juta ketika pulang ke Indonesia. Dan sehingga ya menarik sekali benefitnya. Pertama, bisa dapat cash tabungan kurang lebih 481 juta ya dari gaji yang ditabung tiap bulannya. Kemudian kewajiban-kewajiban kuliahnya sudah beres, maksudnya selama kuliah online, selama kuliah offline sebelum berangkat, nanti mungkin pulang ke Indonesia masih ada beberapa mata kuliah atau beberapa kewajiban kuliah yang harus diselesaikan, sudah selesai, bisa wisuda gitu ya, sudah dapat S1 karena bayar biayanya sudah dibayar semua kan, waktu kerja di Jepang itu biaya kuliah sudah dibayar semua ya, tinggal kewajiban akademiknya. Nah, kemudian dapat sertifikat magang kerja di Jepang. Nah, ini yang berharga luar biasa karena pengalaman bekerja di Jepang itu luar biasa. Nah, jadi timelinenya pertama seleksi administrasi dan psikotes, kemudian ada mulai pelatihan dan kuliah di awal, dan ini offline ya, Senin sampai Jumat offline kurang lebih 4 jam. Dan nanti Sabtunya hybrid ya. Nah, kuliah hybrid, kemudian nanti ujian. Nah, ujian ini ada keluar biaya, tadi sudah termasuk dalam 9.900.000-nya tadi. Kemudian setelah ujian-ujiannya lolos, kemudian wawancara dengan usernya yang di Jepang atau perusahaan Jepangnya. Nah, kemudian kalau itu lolos juga, maka medical check up. Ini biayanya sekitar 1 juta, itu tadi sudah termasuk ya dalam 9,9 juta tadi. Kalau ini sudah lolos juga, maka pengulusan dokumen keberangkatan ya, dokumen keberangkatan, kemudian keberangkatan. Nah, kalau sudah berangkat nanti kerja kurang lebih 3 sampai 5 tahun plus kuliah dan menyelesaikan kewajiban akademik dengan Universitas Nasional pasti tetap berjalan. Kemudian nanti pulang ke Indonesia, kalau memang kewajiban akademiknya beres, pembayarannya beres ya, nanti bisa lulus S1 dan juga punya sertifikat magang di Jepang. Atau istilahnya pengalaman magang kerja di Jepang. Nah, nanti terserah setelah S1 lulus, kemudian sudah punya pengalaman kerja di Jepang, tentunya kemampuan bahasa Jepangnya juga sudah tinggi ya, karena sudah 5 tahun di Jepang misalkan. Nah, itu terserah, bisa berkarir lagi ke Jepang. Nah, kalau sudah punya S1 teknik industri ya, dan juga pengalaman kerjanya di Jepang juga sudah 5 tahun, kemudian ya tentunya bahasa Jepangnya juga sudah bagus, pernah pengalaman juga. Nah, jadi artinya itu akan lebih mudah untuk mengajukan yang namanya visa engineering bekerja di Jepang. Kalau visa engineering gajinya bisa 30 sampai 40 juta. Ya, ini pilihan. Terserah kalau mau balik lagi ke Jepang. Nah, tapi kalau tidak mau balik ke Jepang ya berkarir di Indonesia tentunya menjadi SDM yang lebih unggul ya. Kenapa? Karena ya sudah lulus S1, kemudian pengalaman kerjanya 5 tahun di negara yang maju ya, di Jepang gitu ya, menguasai bahasa Jepang juga. Nah, di Indonesia kan perusahaan Jepang banyak sekali ya,
otomotif ya, itu Toyota itu luar biasa di Indonesia, dan perusahaan-perusahaan Jepang yang lainnya juga banyak sekali di Indonesia. Ya, tentunya peserta dari program ini akan punya nilai plus yang lebih unggul ya dibandingkan mahasiswa biasa yang tidak pernah punya pengalaman ke Jepang. Nah, ini contoh perjalanannya peserta-peserta dari program Izumi ya. Ini angkatan 16, dia diterima di pengepresan logam, lokasi perusahaannya di Shigaken ya. Kemudian ini perjalanannya Ricky, ini mulai dari waktu pelatihan, seleksi sampai keberangkatan. Ini juga ada Agus Saputra yang angkatan 10, dia jobnya painting di kotanya di Nakatsuchi ya. Ini perjalanannya ketika mereka mempersiapkan seleksi, pelepasan siswa, dan juga yang akan berangkat ke Jepang. Kemudian Yajia Satriadi, ini angkatan 7, jobnya scaffolding di Hiroshima ya. Fotonya sambil jalan-jalan dia. Nah, ini perjalanannya luar biasa. Di sini kita ada pelatihannya juga termasuk pelatihan fisik ya rekan-rekan. Jadi karena di Jepang itu musimnya ada sama musim dingin juga gitu ya. Jadi artinya fisik harus kuat. Ya, jadi artinya di sini kita pada saat persiapan untuk berangkat ke Jepang itu perkuliahan atau pembelajaran awal itu ada fisik juga ya, kita ada rutin ya, dan harus memenuhi target-target kebugaran ya, itu kita latih. Karena kalau kita fisiknya bagus di Jepang itu bisa banyak lembur itu dibayarnya mahal kalau di Jepang. Nah, ini daftar siswa-siswa yang sudah berangkat ke Jepang. Nah, ini rekan-rekan mohon diperjelas ya. Jadi ini bukan seperti travel wisata. Jadi pokoknya bayar 9.900.000 wajib berangkat. Kan seperti itu. Kalau travel wisata iya kita bayar ke travelnya, pokok sudah bayar ya harus berangkat gitu kan. Perusahaan travelnya wajib berangkat. Nah, di sini rekan-rekan harus paham bahwa rekan-rekan bayar itu adalah untuk biaya kuliah dan untuk biaya pelatihan rekan-rekan sendiri gitu ya. Karena kan di situ ada yang ajar, ya, ada yang mikirin kurikulumnya, ada yang mendidik, yang membina. Jadi biaya itu untuk pembelajarannya rekan-rekan sendiri. Ya, jadi ini bukan kayak travel yang pokoknya bayar harus berangkat itu. Tidak. Nah, rekan-rekan di situ adalah biaya untuk meningkatkan kapasitas teman-teman sendiri untuk bisa lulus di ujian. Ya. Nah, nanti rekan-rekan harus serius. Jadi nggak bisa rekan-rekan cuma bayar 9.900.000, habis itu ya sudah gitu kan. Apa namanya? Pokoknya saya nggak mau tahu, saya berangkat, nggak bisa begitu. Ya, jadi rekan-rekan harus berjuang ya, harus ngikutin kelasnya dengan serius ya, sehingga rekan-rekan bisa lulus gitu ya. Rekan-rekan bisa lulus ujian-ujian tadi, ujian bahasa ya sampai N4, ujian apa namanya? Skill dan wawancara. Semuanya diajarkan di pembelajaran ini ya, semua diajarkan. Izumi itu tingkat kelulusannya kurang lebih 80% yang bisa lulus dan akhirnya berangkat. Izumi ya. Nah, yang 20% gimana ya? Ada yang macam-macam, ada yang psikologisnya terganggu, nervous dan lain sebagainya, terus menghilang tanpa berita gitu kan, nggak serius dan sebagainya ya. Jadi itu dikembalikan kepada rekan-rekan sendiri juga ya. Artinya kami ini menerima rekan-rekan sebagai mahasiswa, kita ingin semua berangkat. Kita ingin semua berangkat. Maka dari itu rekan-rekan juga harus serius sehingga bisa lulus ujian-ujian tadi. Ketika rekan-rekan lulus semua, ya Yayasan Pasim akan membiayai rekan-rekan sekalian memberikan dana talangan untuk pemberangkatan di Jepang. Nah, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai salah pengertian. Nah, ini ada testimoni dari yang sudah bekerja di Jepang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Adi Kaputra. Saya adalah salah satu siswa Izumi Indonesia yang sudah berangkat ke Jepang. Buat teman-teman yang mau daftar dan ingin ke Jepang juga, bisa hubungi Izumi Indonesia di Instagram. Dan buat teman-teman yang masih belajar di Izumi Indonesia, semangat terus karena perjuangan kalian tidak akan mengkhianati hasilnya. Terima kasih.
berangkat ke Jepang. Saya juga salah satu dari siswa yang mainkan dan kerja di sini. Buat teman-teman semua yang ingin seperti saya, bisa langsung kita cek IG-nya Indonesia. Buat untuk belajar di Izumi. Terus, kita perjuangan tidak akan mengikuti. Ini adalah yang sudah berangkat. Semua. Nah, rekan sekalian, kalau kita simpulkan, program ini cukup dengan sekitar 9 jutaan saja, sudah bisa kuliah S1 sampai lulus sarjana, ya, mengikuti magang kerja di Jepang dengan total potensi tabungan setelah 5 tahun bekerja senilai 480-an juta, sertifikat pengalaman magang di Jepang yang bermanfaat untuk berkarir, dan juga berpotensi kembali lagi ke Jepang dengan menggunakan visa engineering, potensi gajinya 30-40 jutaan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini merupakan program yang luar biasa, penggabungan program PUB-nya Pasim dengan program Izumi. Ya, ini digabungkan menjadi program yang sangat luar biasa dan insya Allah akan bisa banyak membantu generasi muda Indonesia untuk bisa lebih baik lagi ya secara ekonomi, secara pendidikan, secara masa depan. Insya Allah program ini sangat luar biasa. Jika rekan-rekan ada yang tertarik untuk mengikuti program ini, silakan menghubungi yang memberikan video ini kepada Anda. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.